Bicara tentang serba-serbi terutama pergerakan suara netizen di sosial media memang selalu menarik untuk dicermati ya. Terlebih lagi saat ada event nasional seperti Pilkada serentak di tahun 2020 ini. Dan untuk mengetahui perkembangan topik Pilkada 2020 di media sosial, telah bergabung bersama kami founder dari Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Anu. Baik, Mas Ismail, ini lagi-lagi kalau kita bicara tentang sosial media, jempol-jempol netizen selalu menjadi yang tercepat begitu dalam fenomena apapun, terutama sekarang kalau bicara tentang Pilkada serentak 2020. Kalau dari pantauan dari Drone Emprit sendiri, apa sih yang menjadi topik utama pembicaraan netizen di Pilkada serentak kali ini? Ya benar, Mbak. Jadi saya memonitor dalam 3 bulan terakhir itu menarik sekali. Pada saat awal, publik itu sebetulnya tidak berharapkan Pilkada itu dilanjutkan, meskipun sudah diputuskan. Nah, ketika bulan September itu, ketika diniatkan untuk dilanjutkan, itu rame itu. Ada Bu Susi, Sujiwo Tejo, Ernest Prakasa. Mereka sayangkan itu ya. Kenapa kok bisa dilanjutkan? Atau juga ada konser musik. Jadi konser itu kadang-kadang waktu awal diperbolehkan. Itu menjadi kritikan dan padahal mereka para musisi itu kan juga butuh apa untuk cari hidup lah misalnya gitu. Dan itu dilarang. Tapi ternyata pada saat pilkada kok ada diizinkan semacam itu. Awal-awal itu sangat ramai. Nah kemudian di pertengahan itu mulai muncul percakapan mulai nggak banyak katakan dari publik meskipun ada mereka yang protes. Tetapi adalah kampanye prokes istilahnya ya, kampanye supaya sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang menarik ini dilakukan oleh akun-akun media sosial dari kepolisian gitu. Nah kalau saya lihat sih ini polisi menjalankan tugas ya, kalau dalam konteks ini menjalankan tugas lah dari pemerintah untuk mensosialisasikan agar protokol kesehatan tetap jalan. Ya kan dalam konteks setuju atau tidak setuju pada pilkada, tetapi kalau dijalankan apa yang harus dilakukan. Makanya di sini ada satu jaringan media sosial dilakukan oleh polisian untuk mengampanyekan itu. Dan di balik itu juga ada, misalnya tidak usah takut, sukseskan supaya pilkada ini berjalan, terusnya. Dan yang terakhir kira-kira seminggu sebelum pilkada ini jalan kan, itu mulai naik lagi. Dan yang menarik yang membuat naik itu adalah waktu kan ada HRS mulai Habib Rizik ya, pulang ke Indonesia, itu ramai sekali. Dan kemudian ada Omnibus Law ya, disahkan juga. Jadi dan masyarakat ingin ada pilkada dijalankan. Jadi semua ini nggak terjadi. Ya. Mengharapkan supaya tidak ada pilkada ternyata diperbolehkan. Tidak ingin ada Omnibus Law tetap dijalankan ya. Dan ini kemudian jadi perdebatan dan publik karena ternyata sudah banyak yang meninggal gitu. Ya, pilkadanya belum jalan, tapi yang jadi korban sudah banyak. Ya. Ada 70 orang calon kepala daerah dinyatakan positif misalnya, belum meninggal sih tapi sudah positif. Itu kan udah kelihatan dampaknya. Gitu. Dan mengingat ini sudah dekat, kemudian publik kadang mulai ragu-ragu, mulai takut, kampanyenya dinaikkan lagi. Jadi kampanye dari prokes dari kepolisian supaya takut, yang penting ada prokes kesehatan jalan. On. Kira-kira gitu yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini, Pak. Oke, jadi mulai dari publik tidak mau pilkada dilanjut, lalu kampanye prokes yang dilakukan oleh akun-akun kepolisian sampai dengan fenomena HRS yang kembali ke tanah air, lalu juga Omnibus Law. Namun semuanya terjadi kalau tadi Mas Ismail bilang. Lalu reaksi publik seperti apa nih menyambut biasanya kalau kita pesta demokrasi ini gegap gempita, lalu juga mungkin kemarin Bawaslu mendapatkan temuan-temuan sampai fase-fase terakhir kampanye ini masih banyak akun-akun yang berkampanye secara masif begitu di sosial media. Reaksi publik ini seperti apa Mas ketika memang hari ini kita tetap melaksanakan pilkada? Kalau saya lihat ya, mau saya kata kunci pilkada aja misalnya hari ini. Ternyata yang ramai masih tetap dari akun-akun kepolisian sih sebetulnya ya. Yang mengajak mengingatkan kembali publik supaya sesuai prokes gitu. Jadi ada 2 klaster besar, klaster yang mengkritik pilkada dalam seminggu terakhir ini. Itu didominasi berita-berita dari misalnya dari Tirto, CNN Indonesia. Kan mereka memberitakan ya. Publik itu kan nggak tahu apa yang terjadi pada saat persiapan pilkada. Yang tahu kan biasanya media. Ada yang sakit, ya, ada yang pelanggaran ini itu, dan itu diamplifikasi oleh publik. Itu lihat nih, gitu kan. Belum apa-apa sudah ramai, belum apa-apa sudah ada yang sakit gitu. Dan di sisi yang lain ada kluster besar yang mengangkat supaya nggak usah takut tadi, supaya pilkada tetap damai. Terus kemudian juga hoax, diingatkan supaya pilkada damai tanpa hoax.
semua adalah peringatan-peringatan yang dilakukan oleh klaster akun media sosial di kepolisian. Hari ini pun saya lihat paling banyak masih juga dari akun media sosial kepolisian ya untuk mengingatkan hal-hal yang penting tadi. Oke, berarti akun-akun kepolisian yang banyak malang melintang kalau kita masukin keyword pilkada di sini saya akan langsung nyoba Mas masukin di Twitter. Kalau bicara tentang ya serba-serbi pilkada, kalau dari pantauan Drone Emprit sendiri banyak nggak sih Mas bot yang juga turut meramaikan jejaring sosial begitu terkait dengan pilkada hari ini? Ya itu yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat di peta sosial network analysis ya peta SNA tentang pilkada, kita jadikan ada dua klaster yang memang berkritik dan kemudian satu lagi yang mengkampanyekan. Dan yang mengkampanyekan itu dalam ini pas gambar ini yang seminggu terakhir itu pas awal kalau kita lihat scoreboardnya itu kecil 1, sekian itu menunjukkan masih natural. Yang ingat tadi pada saat diputuskan oke pilkada go on pada Bu Susi, Bu Tejo dan artis-artis yang lain itu mereka kan protes. Nah itu natural itu. Nah belakangan saat ada kampanye scoreboardnya itu naik 2, sekian artinya apa itu sudah mulai banyak terlibat akun yang mirip bot. Jadi kita dalam analisis itu nggak bisa bilang pasti ini bot atau bukan, tapi karakternya mirip bot. Mirip bot ya? Gitu. Jadi saya bilang karakternya mirip bot. Misalnya yang posting di jam-jam tertentu, dia hanya mereplay akun-akun tertentu. Kerjaannya hanya mereplay saja, kerjaannya hanya posting saja, misalnya seperti itu. Dan ini tampak mungkin ya dipakai untuk mengamplifikasi hashtag agar yang kemudian dipakai untuk misalnya mempromosikan prokes misalnya. Kalau saya lihat, Oke, jadi memang mulai ramai ketika sudah menuju titik-titik puncaknya begitu ya, yang mirip bot ini kalau istilahnya Mas Ismail keluar semua. Oke, Mas Ismail ini yang juga menarik ini kan yang mencuat di pilkada serentak kali ini adalah munculnya dinasti politik begitu. Keluarganya siapa, anaknya siapa, menantunya siapa. Kalau dari pantauan Anda pergerakannya di media sosial seperti apa nih Mas? Ya, saya ambil politik dinasti lah kira-kira itu. Tempat kuncinya yang saya monitor itu kira-kira sebulan terakhir ya saya ambil. Dan makin ramai itu belakangan. Pada awal-awal banyak yang kritik lah. Misalnya politik dinasti ini akan ancaman bagi demokrasi. Ya. Misalnya politisi Mardhani Alisera dari PKS menyatakan seperti itu. Kemudian ada perturangan politik yaitu di Solo, di Medan, Banten juga. Itu ramai dibahas. Misalnya sampai dibilang nih Rocky Gerung itu pas bulan November kemarin dia bilang udah saya akan ke Medan melawan politik dinasti misalnya seperti itu. Jadi itu sudah ada. Nah terakhir yang lagi ramai itu tanggal 4 Desember kemarin ketika beberapa media asing itu mulai mengangkat katakan dinasti politik Jokowi gitu ya. Di situ gambarnya kan sudah jelas ya ada yang khususnya di Medan yang di Solo itu jadi sorotan internasional diangkat oleh CNN dan media-media yang lain di Indonesia itulah jadi percakapan lagi di publik. Betul. Dan terakhir terkait dengan politik dinasti ini, kan beberapa tokoh yang ngerti misalnya kayak gitu supaya memilih pemimpin yang tepat. Ingatlah itu soal politik dinasti dan seterusnya ya masalah-masalah yang biasanya terkait kalau seandainya ada KKN atau dinasti itu. Oke, nama-namanya Mas juga ini mungkin penting ataupun seru untuk menjadi sorotan. Nama-nama yang keluar yang paling ngetren ini dari media sosial yang Anda soroti seperti nama-nama siapa Mas? Mungkin terkait dengan politik dinasti ini selain nama Presiden Jokowi. Nama secara nama itu ada dari ya ini ada saya buat peta aja. Ada peta sebaran lokasi politik dinasti itu saya ambil dari percakapan di online ya. Yang paling tinggi ternyata di Medan gitu. Medan, apa kok di Medan? Dan itu kan ada Bobi ya, menantunya Pak Jokowi. Karena di sana ada pertempuran. Pertempurannya itu kuat ya antara Bobi timnya dan kemudian satu lagi lawannya. Dan itu juga sama-sama kuat. Yang akibatnya apa? Jadi pertempuran berarti di media sosial antara dua kubu sama-sama kuat gitu. Beda dengan yang di Solo. Kalau di Solo kayaknya udah jelas lah menang siapa kan gitu ya. Dari satu sisi itu lawannya Mas Gibran itu kan sebagai kayaknya mungkin pelengkap dianggapnya. Jadi dianggap percakapan besar. Paling besar itu kan di Medan. Nggak adanya pro dan kontra media sosial. Medan cukup kuat dibandingkan yang di Solo. Dan muncul lagi itu yang di Banten loh Mas. Di Banten kan juga ada pertempuran politik dinasti. Ada 2 dinasti bertempur di sana itu. Oke, jadi selain Medan, ada Banten yang juga mencuat
topiknya begitu ya, menjadi hangat di sosial media. Oke, kalau misalnya kita bicara tentang narasi pro dan kontra yang saat ini tengah terjadi, apalagi sekarang mulai akan masuk nih Mas, kalau data dari quick count per jam 1 ini akan mulai masuk satu persatu dari masing wilayah terkait dengan hitung cepat begitu sebelum hitung resmi yang versi pemerintah dan juga KPU. Narasi pro dan kontra yang anda pantau, yang Anda lihat di sosial media saat ini seperti apa, Mas? Pro kontra terkait yang ada itu ada dua hal ya. Pro kontra politik itu masih ada, yaitu antara sudah jelas mereka melawan. Tapi juga ada kan, misalnya Mbak Alisa Wahid, ya, saya kan misalnya kalau saya maju gitu, mungkin saya nggak akan maju, gitu, dia bilang gitu. Tapi saya juga anaknya presiden kan sebelumnya. Gitu. Dan apakah ini termasuk juga politik dinasti? Artinya di exercise konsep politik dinasti pun juga didiskusikan. Bisa jadi dalam satu sisi oke, ketika itu sesuai dengan mobilitas. Ya mungkin di sisi yang lain kalau tidak sesuai dengan mobilitas, itu pantas untuk dipertanyakan. Artinya tidak bisa serta-merta kemudian langsung menolak politik dinasti. Itu yang saya tangkap terkait dengan pro kontra politik dinasti ini. Keberadaan para buzzer gimana Mas untuk pilkada serentak ini, ada implikasinya nggak sih kalau dari pantauannya Mas Ismail? Nah, pilkada ini yang di daerah buzzers itu nggak terlalu kelihatan ketika di media sosial, khususnya kalau di Twitter yang bisa kita lihat. Kebanyakan mereka mainnya itu di WhatsApp dan di Facebook terutama di lokal-lokal gitu. Dan hanya daerah yang paling besar kelihatan buzzer bermain itu di Solo dan di Medan. Beberapa kali ini kalau saya perhatikan sering muncul itu video, kemudian meme yang mendukung masing-masing calon yang didukung oleh buzzer ini. Gitu. Untuk daerah-daerah yang lain, mereka kan kalau di Facebook agak susah kita monitor karena sifatnya lebih lokal ya. Nah, dan daerah itu mereka tidak ingin mendapatkan perhatian publik secara nasional, tapi secara lokal saja. Jadi saya lihat selalu kelihatan secara masing-masing daerah itu ketika di Twitter saya lihat. Mungkin pergerakannya lebih banyak secara offline, ya, mungkin offline, kemudian Facebook group, kemudian juga WA yang susah kita untuk monitor itu. Oke, skopnya lebih kecil ya karena di daerah begitu. Ya, lokal. Oke, Mas Ismail yang terakhir, prediksi ke depannya ini kita masih akan dalam suasana pilkada sampai nanti pengumuman secara resminya di pertengahan Desember nanti. Akan seperti apa sih Mas kira-kira trennya ini? Ya, kalau dilihat ini kan kita masih dalam kondisi pilkada lawan COVID. Ya. Jadi ada dua isu besar yang lagi berjalan. Pilkadanya jalan, COVID-nya jalan, pilkadanya selesai misalnya, ini COVID belum selesai. Dan dampak dari pilkada ini terhadap COVID ini yang saya kira akan menjadi isu nantinya. Ketika habis pilkada, hitung lagi seminggu berikutnya atau mungkin 2 minggu berikutnya kalau ada kenaikan tinggi, itu kan menjadi isu yang besar ya karena publik sekarang lagi diokupai sebetulnya lebih banyak disibukkan dengan isu COVID-19 ini. Dan ini menjadi pro kontra sebetulnya waktu kemarin itu ada kartun ya, ada kartun yang dibuat oleh KPU menyatakan bahwa mereka yang sakit pun boleh nyoblos. Kan itu yang ada di dalam di ICU lah katanya, kebanyakannya di rumah sakit ya, yang rawat inap pun boleh nyoblos. Nah, padahal keluarga belum tentu boleh. Dan ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Dan realisasinya kan kita belum tahu itu seperti apa di lapangan. Dan ini akan berdampak kalau seandainya itu jalan seperti itu, dan dampak ke depan pro kontra antara pilkada dan hasil dampaknya kepada COVID-19 saya kira itu yang akan muncul. Perkara hasilnya siapa yang menang, publik itu kan saya tangkap itu mereka sudah kayak gini ya. Di beberapa daerah saya udah nggak peduli lah, nggak usah nyoblos gitu. Pertama mereka takut COVID, hasilnya mau kondisi apapun biasanya hasilnya juga nggak jauh beda kan gitu. Jadi mereka mau hasilnya apapun nggak terlalu peduli dan nggak terlalu penting. Nah, dampak kepada COVID-19 ini yang sangat besar. Oke, baiklah. Media sosial tentunya masih akan terus bergerak. Kita akan pantau bersama. Jempol-jempol sangat mudah untuk bergerak. Jadi kita tidak akan tahu ini fenomenanya akan berhenti, peaknya sampai di mana. Tapi kita berdoa semoga pelaksanaannya bisa lancar pilkada kali ini. Dan juga teman-teman yang bersosial media tetap pada etika yang pada koridornya begitu ya. Mas Ismail Fahmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, sama-sama Mbak.